Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Apri Rotin Yusfi, dosen program studi ilmu hukum Universitas Teguh Umar. Spesialisasi saya adalah mengajar mata kuliah pengantar ilmu hukum yang berbobot 4 SKS. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode pembelajaran direct interaction atau pengajaran langsung pada mata kuliah yang saya ampu. Sebelum saya menjelaskan teknik pengajaran saya, terlebih dahulu saya menjelaskan deskripsi singkat mata kuliah pengantar ilmu hukum dan capaian pembelajaran mata kuliah pengantar ilmu hukum. Secara singkat, mata kuliah pengantar ilmu hukum berupaya memberikan bekal kemampuan kepada mahasiswa untuk dapat memahami, mengevaluasi, dan menganalisis ruang lingkup ilmu hukum, berbagai pengertian hukum, sumber hukum, norma-norma yang berkembang dalam masyarakat, fungsi dan peran hukum, subjek dan objek hukum, peristiwa hukum, penafsiran hukum, bentuk-bentuk hukum, cara mengisi kekosongan hukum dan politik hukum di Indonesia. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliah pengantar ilmu hukum ialah mampu menjelaskan secara singkat, tepat pengetahuan dasar-dasar ilmu hukum, kemudian juga berpikir kritis, analitis, dan juga bisa memotivasi belajar dan mampu menunjukkan sikap yang religius. Selanjutnya, saya akan menyampaikan teknik pengajaran saya menggunakan metode direct interaction. Metode ini merupakan suatu metode mengajar yang dapat membantu mahasiswa dalam mempelajari keterampilan dasar dan memperoleh informasi yang dapat diajarkan selangkah demi selangkah. Selanjutnya, suatu pelajaran dengan metode mengajar secara langsung berjalan melalui 5 fase. Fase yang pertama yaitu penjelasan tentang tujuan. Pada fase pertama ini, saya lakukan di pertemuan pertama perkuliahan, di mana saya akan menjelaskan deskripsi singkat mata kuliah dan rencana pembelajaran semester atau RPS. Kemudian, saya akan melakukan kontrak perkuliahan yang disepakati antara mahasiswa dan dosen. Di dalam kontrak perkuliahan memuat cara saya menilai dan bobot penilaian saya terhadap mahasiswa sehingga mahasiswa dipastikan tahu lebih awal dan bisa membuat strategi agar perkuliahan berjalan lancar dan mendapatkan nilai yang baik. Kemudian di dalam kontrak perkuliahan juga memuat tentang kedisiplinan dalam perkuliahan serta saya memberikan waktu sanggah selama 3 hari setelah nilai akhir perkuliahan saya terbitkan. Fase yang kedua yaitu pemahaman materi yang akan diajarkan. 3 hari sebelum pertemuan perkuliahan berlangsung, saya akan mengirimkan materi perkuliahan baik berupa e-book atau materi dalam bentuk PowerPoint atau jurnal-jurnal ilmiah melalui WhatsApp group dengan harapan mahasiswa dapat membaca terlebih dahulu materi yang akan saya sampaikan pada pertemuan perkuliahan. Yang ketiga, fase yang ketiga yaitu memberikan latihan terbimbing. Saya meminta mahasiswa untuk membuat rangkuman dari judul buku yang saya berikan secara kelompok. Fase keempat yaitu mengecek pemahaman dan memberikan umpan balik. Dalam perkuliahan saya selalu berinteraksi dan berpartisipasi aktif di kelas agar proses pembelajaran komunikatif dari 2 arah. Proses perkuliahan yang saya lakukan yaitu secara daring dan luring. Adapun proses perkuliahan secara daring menggunakan Zoom meeting. Untuk ruang diskusi di luar perkuliahan rutin, saya membuat WhatsApp grup mata kuliah pengantar ilmu hukum. Fase yang kelima, yang terakhir yaitu memberikan latihan secara mandiri. Saya meminta mahasiswa untuk membuat makalah secara individu dengan judul yang berbeda antar mahasiswa serta dipresentasikan pada jadwal yang telah disepakati secara bersama-sama. Demikian, selanjutnya saya akan menampilkan proses pembelajaran saya untuk mata kuliah pengantar ilmu hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
ini kita akan melanjutkan proses belajar mengajar untuk mata kuliah pengantar ilmu hukum. Sebelum kita memulai proses belajar mengajar, maka kita dahulukan dulu dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, di kesempatan hari ini kita akan melanjutkan proses belajar mengajar untuk mata kuliah pengantar ilmu hukum dengan tema ataupun topik kita hari ini adalah bicara tentang sumber-sumber hukum. Sebelum saya mulai proses belajar mengajar hari ini, maka saya ingin mengingatkan teman-teman semua dan saya ingin tidak lupa juga ingin menyampaikan satu hal yang penting adalah terkait tentang bagaimana kita harus taat dan patuh terhadap protokol kesehatan. Sebagaimana kita ketahui bahwa pasca surat edaran rektor menetapkan tanggal 27 September 2021 merupakan proses pembelajaran secara tatap muka atau secara langsung, tetapi dengan memperhatikan protokol kesehatan. Nah, di kesempatan hari ini saya ingin mengingatkan teman-teman semua pada saat proses belajar mengajar berlangsung diawali dengan mencuci tangan terlebih dahulu, kemudian juga jangan lupa menggunakan masker, dan pada saat proses perkuliahan berlangsung di ruangan kita tetap harus menjaga jarak. Nah, hal itu kita lakukan adalah bagian daripada ikhtiar kita untuk menjalankan protokol kesehatan sebagaimana yang dianjurkan oleh pemerintah. Jadi sekali lagi, tidak bosan-bosannya kita sama-sama mengingatkan, sama-sama menguatkan. Mudah-mudahan wabah bencana ini segera berakhir dan kita bisa memulai kehidupan seperti dulu kala. Nah, berbicara tentang mata kuliah pengantar ilmu hukum adalah bicara tentang bagaimana kita mampu mengetahui dan mampu mendalami tentang dasar-dasar atau keterampilan dasar dari disiplin ilmu hukum itu sendiri. Nah, bicara tentang disiplin, tentunya hal yang paling penting yang perlu diingat dari teman-teman semua adalah ketika kita punya cita-cita, ketika kita punya impian, kita harus mampu mewujudkan impian itu dengan proses yang tentunya tidak mudah. Jadi salah satu hal yang perlu diingat di dalam hati dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah bagaimana teman-teman mampu untuk menjaga disiplin. Karena disiplin itu adalah kunci, salah satu kunci dari sebuah kesuksesan. Ya, jadi saya berharap teman-teman kalau ingin menjadi sukses setelah selesai nanti proses perkuliahan, maka pegang kunci kesuksesan itu dengan disiplin. Nah, sebelum saya menjelaskan materi kita hari ini terkait tentang sumber hukum, terlebih dahulu di kesempatan hari ini saya akan mereview dulu materi pertemuan kita di minggu yang lalu, yaitu terkait tentang istilah-istilah dalam hukum, kemudian juga terkait tentang subjek dan objek hukum. Nah, saya minta untuk Raden untuk menjelaskan tentang subjek hukum apa saja kira-kira, Raden? Subjek hukum itu kalau dapat dipahami sebagai orang atau badan yang dapat melakukan cakap hukum dan dapat melakukan kegiatan hukum. Ya, subjek hukum apa saja orang dan badan hukum yang dapat melakukan kegiatan hukum. Oke. Subjek hukum apa aja? Siapa namanya? Vera Kasma. Oke, Vera. Subjek hukum apa aja? Dibedakan atas dua, yaitu manusia dan badan hukum. Kemudian, nah, apa yang dikatakan dengan badan hukum? Badan hukum. Badan hukum itu perkumpulan yang dapat menanggung hak dan kewajiban yang bukan manusia sebagai pembawa hak yang tidak berjiwa dapat melakukan sebagai pembawa hak manusia, seperti dapat melakukan persetujuan, memiliki kekayaan. Oke, ada yang mau menambahkan terkait tentang pengertian dari badan hukum? Ada?
Nah, ada yang mau menambahkan? Ya, silakan. Kalau sini badan hukum publik ialah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum publik yang menyangkut kepentingan publik orang banyak atau negara pada umumnya. Oke, baik. Untuk selanjutnya, saya akan melanjutkan materi perkuliahan kita hari ini. Bagaimana yang saya sampaikan di awal pertemuan tadi, di kesempatan hari ini kita akan bahas terkait tentang sumber-sumber hukum. Nah, berbicara tentang sumber hukum, maka istilah sumber hukum itu memiliki atau banyak arti. Nah, kemudian bicara tentang sumber hukum itu tergantung dari mana sudut orang melihatnya. Jadi kalau kita berbicara tentang sumber hukum, terlebih dahulu kita melihat dari mana sumber atau sudut mana sumber itu dilihat. Nah, kemudian sumber hukum itu dapat kita rumuskan adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan yang mengikat, kemudian dan memaksa, sehingga apabila aturan dilanggar maka akan menimbulkan sanksi yang tegas. Jadi kira-kira kalau kita bicara tentang sumber hukum, maka kita melihat bagaimana segala sesuatu yang menimbulkan aturan, yang mengikat, kemudian memaksa, sehingga apabila dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata. Nah, kira-kira itu pengertian secara umum terkait tentang sumber hukum. Selanjutnya, sumber hukum itu dibagi ke dalam dua. Ada namanya sumber hukum formal dan ada namanya sumber hukum material. Nah, sumber hukum formal itu adalah sumber hukum yang dirumuskan peraturannya dalam suatu bentuk. Jadi kalau sumber hukum formal itu adalah sumber hukum yang dirumuskan peraturannya dalam suatu bentuk. Nah, jadi dalam suatu bentuk. Sedangkan sumber hukum material yaitu sumber hukum yang menentukan isi dari hukum itu sendiri. Nah, itu yang dimaksud dengan pengertian dari sumber hukum material. Nah, selanjutnya kita bicara tentang sumber hukum material di Indonesia. Nah, salah satu yang menjadi sumber hukum material di Indonesia yaitu adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk itu tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Nah, artinya Pancasila di sini itu merupakan norma atau tertib hukum, dan Pancasila itu menjadi ideologi dan menjadi start dari fundamental norma. Jadi segala sesuatu regulasi yang berkaitan dengan menata kembali atau mengatur tentang tertib hukum itu tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Selanjutnya, berbicara tentang sumber hukum, kita coba lihat dulu sumber hukum formal. Nah, sumber hukum formal itu sendiri dibagi ke dalam 5. Ada namanya undang-undang, ada namanya kebiasaan, ada namanya keputusan hakim, dan ada namanya traktat. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang apa itu undang-undang, apa itu kebiasaan, apa itu traktat, apa itu keputusan hakim, dan apa itu doktrin, maka saya terlebih dahulu bertanya kepada teman-teman semua. Nah, di 3 hari yang lalu sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, saya sudah mengirimkan materi perkuliahan melalui WhatsApp group. Jadi siapa yang mau memberikan tanggapan terkait tentang pengertian dari undang-undang itu sendiri apa kira-kira dari teman-teman semua? Ada? Ya, silakan. Husna, silakan. Terima kasih ya semuanya, Pak. Ya. Jadi menurut saya undang-undang suatu peraturan atau keputusan negara yang tertulis dibuat oleh alat perlengkapan negara yang berwenang. Undang-undang dibedakan menjadi undang-undang dalam arti material yaitu luas, yaitu keputusan tertulis yang menurut isinya mengikat setiap orang secara umum, pusat dan daerah yang sah. Kemudian ada undang-undang dalam arti formal arti sempit, yaitu peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga berwenang DPR dan Presiden, pasal 20 ayat 1 ayat 2
4 Undang-Undang 1945. Oke, jadi berbicara tentang undang-undang, maka undang-undang itu identik dengan suatu peraturan, ya, suatu peraturan atau keputusan negara yang tertulis dibuat oleh alat kelengkapan negara yang berwenang. Nah, Husna, siapa yang punya kewenangan untuk membentuk undang-undang? Dalam hal ini lembaga eksekutif kah atau lembaga legislatif? Legislatif. Oke, jadi kewenangan untuk membentuk undang-undang itu ada di lembaga legislatif. Jadi undang-undang itu dapat dibedakan menjadi dua. Ada undang-undang dalam arti material, yaitu keputusan tertulis yang menurut isinya mengikat setiap orang secara umum, pusat dan daerah yang sah. Kemudian ada undang-undang dalam arti yang formal, dalam arti yang sempit, yaitu peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga berwenang, dalam hal ini adalah DPR dan Presiden. Nah, itu bisa Anda lihat atau tergambar di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 20 ayat 1, ayat 2 dan ayat 4. Jadi itu kira-kira pengertian dari undang-undang. Selanjutnya, kapan kira-kira undang-undang itu mulai berlaku dan mengikat secara umum? Ada yang bisa menjelaskan kapan kira-kira suatu undang-undang itu mengikat dan berlaku secara umum? Semenjak ditulis secara resmi, Pak. Oke. Diberlakukannya dalam jangka waktu saat diberlakukannya. Oke. Lain ada yang bisa memberikan tanggapan kira-kira kapan suatu undang-undang itu mulai berlaku dan mengikat? Ya, silakan. Undang-undang mulai berlaku dalam mengikat menurut tanggal yang ditentukan dalam undang-undang. Namun, apabila dalam undang-undang tersebut tidak ditentukan tanggalnya, maka undang-undang tersebut akan berlaku setelah 30 hari dibentuk undang-undang itu. Oke, yang lain ada yang mau kasih tanggapan? Ya, jadi mulai berlakunya suatu undang-undang dan mengikat itu adalah ketika sudah diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara dan dimuat di dalam lembaran negara. Itu yang pertama. Yang kedua adalah syarat mulai berlakunya suatu undang-undang itu adalah ketika atau menurut tanggal dari yang ditentukan di dalam undang-undang. Jadi yang pertama tadi adalah undang-undang setelah diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara dan dimuat dalam lembaran negara. Yang kedua, mulai berlakunya suatu undang-undang itu adalah ketika ditentukan di dalam undang-undang tersebut. Nah, kemudian jika tidak disebutkan tanggal mulai berlakunya suatu undang-undang di dalam undang-undang tersebut, maka berlakunya undang-undang itu ialah 30 hari sejak undang-undang itu diundangkan di dalam lembaran negara. Nah, itu kira-kira kapan undang-undang mulai mengikat atau mulai berlaku secara umum. Nah, selanjutnya yang kedua adalah ketika undang-undang itu mulai berlaku dan ketika undang-undang itu mulai mengikat secara umum, maka ada satu azas yang sering disebut dengan azas fikti. Nah, azas fikti. Nah, apa itu azas fikti? Azas fikti ini adalah azas di mana menjelaskan atau menerangkan bahwa setiap orang itu telah mengetahui adanya suatu undang-undang. Jadi teman-teman semua, ketika suatu peraturan perundang-undangan atau ketika suatu undang-undang itu mulai ditetapkan setelah diundangkan di dalam lembaran negara, maka setiap orang tidak boleh lagi mengatakan bahwa saya tidak mengetahui akan suatu undang-undang itu yang berlaku. Jadi kenapa tidak boleh lagi? Maka ada azas yang mulai berlaku. Ketika undang-undang itu sudah mulai ditetapkan, maka ada azas yang mulai berlaku, yaitu azas fikti, di mana setiap orang dianggap telah mengetahui adanya suatu undang-undang. Nah, yang selanjutnya adalah tadi kita sudah menjelaskan tentang kapan suatu undang-undang itu mulai berlaku. Sekarang kapan suatu undang-undang itu mulai atau tidak berlaku lagi? Ada? Silakan. Setelah undang-undang diganti.
Oke, yang pertama adalah setelah undang-undang digantikan. Yang lain? Ya. Jika undang-undang itu jangka waktu berlakunya sudah habis. Oke, jika undang-undang menetapkan jangka waktunya sudah habis. Yang lain? Ya, silakan. Jika undang-undang itu dengan tegas dicabut oleh pembentuknya. Oke, jika undang-undang itu dengan tegas dicabut oleh pembentuknya. Ada yang memberi tanggapan lain? Oke, jadi suatu undang-undang itu tidak berlaku lagi jika yang pertama undang-undang itu jangka waktu undang-undang itu sudah habis. Itu yang pertama. Yang kedua adalah jika hal atau keadaan objek yang diatur oleh undang-undang itu sudah habis masa. Yang ketiga itu bagaimana yang sudah disampaikan oleh teman tadi bahwa undang-undang itu dengan tegas dicabut oleh pembentuknya. Yang keempat adalah jika telah dikeluarkan undang-undang yang baru yang isinya bertentangan dengan undang-undang terdahulu atau undang-undang yang lama. Jadi kira-kira begitu. Jadi suatu undang-undang itu kapan mulai berlakunya syaratnya, sebagaimana yang sudah kita disebutkan tadi. Kemudian juga suatu undang-undang itu memiliki syarat dia akan berakhirnya. Nah, sampai sejauh ini ada pertanyaan kira-kira? Atau kita lanjut ke sumber hukum yang kedua, yaitu bicara tentang kebiasaan. Ada pertanyaan sampai sejauh ini? Oke, paham kira-kira teman-teman semua? Paham ya? Oke, kita lanjut ke kebiasaan. Apa itu kebiasaan? Sebelum saya menjelaskan tentang pengertian kebiasaan, ada yang mau menyampaikan atau menanggapi terkait tentang kebiasaan itu apa? Biasa Pak. Ya. Kebiasaan itu suatu perbuatan yang terus berulang-ulang dan diakui oleh masyarakat. Ya, jadi kebiasaan itu adalah perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh suatu masyarakat atau sekelompok masyarakat yang dianggap memiliki nilai-nilai yang positif. Jadi suatu kebiasaan itu juga bisa dijadikan sebagai sumber hukum. Setelah undang-undang ada kebiasaan yang kedua yang dijadikan sebagai sumber hukum. Yang ketiga sumber hukum formal adalah jurisprudensi. Nah, apa itu jurisprudensi? Jurisprudensi itu adalah keputusan hakim terdahulu yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, atau keputusan hakim yang terdahulu yang sudah inkrah. Nah, jurisprudensi ini juga bisa dijadikan sebagai sumber hukum formal. Nah, setelah jurisprudensi, sumber hukum formal yang keempat itu ada namanya traktat. Nah, traktat itu adalah perjanjian. Perjanjian baik traktat bilateral maupun traktat multilateral. Perjanjian satu negara atau perjanjian dua negara. Yang kelima, sumber hukum yang kelima adalah doktrin. Nah, apa itu doktrin? Doktrin itu adalah pendapat-pendapat para sarjana hukum. Jadi pendapat-pendapat para sarjana hukum. Itu doktrin. Nah, sampai sejauh ini ada yang ingin ditanggapi atau ada yang ingin menyampaikan atau ada yang ingin bertanya terkait tentang atau seputaran materi kita hari ini, yaitu bicara tentang sumber hukum formal. Silakan teman-teman semua, ada yang ingin menambahkan mungkin? Ada? Nah, kalau tidak ada, maka untuk pertemuan hari ini kita akan padahi, kita akan sudahi. Nah, selanjutnya untuk pertemuan minggu depan saya akan minta teman-teman untuk merangkum bukunya CST Kansil, pengarangnya Profesor CST Kansil, judulnya Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia. Jadi teman-teman nanti akan saya sampaikan tugasnya melalui WhatsApp group. Tugasnya yaitu terkait tentang resume buku atau merangkum buku di bab yang pertama dari buku yang ditulis oleh Profesor CST Kansil. Jadi tugasnya itu dilaksanakan secara kelompok
direview, diresumenya secara kelompok, dan nanti akan dipresentasikan di pertemuan minggu depan secara individu. Begitu kira-kira. Ada pertanyaan terkait tentang tugas? Nah, kemudian teman-teman semua juga, jika ada hal-hal yang atau ingin kita diskusikan atau topik-topik hangat yang ingin kita diskusikan, silakan gunakan media WhatsApp group untuk menjadi ruang atau wadah kita di dalam berdiskusi. Jadi proses belajar mengajar untuk mata kuliah pengantar ilmu hukum tidak hanya kita laksanakan di dalam proses perkuliahan secara rutin, tetapi juga akan kita laksanakan di luar proses perkuliahan secara rutin. Jadi boleh teman-teman semua nanti kita berdiskusi di WhatsApp group yang sudah kita bentuk, WA group WA group mata kuliah pengantar ilmu hukum. Begitu kira-kira. Nah, ada yang ingin disampaikan sebelum kita menutup pertemuan hari ini? Ya, terkait dengan tugas sudah jelas tadi? Jelas ya semua ya? Oke, terima kasih teman-teman semua atas partisipasinya hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari di pertemuan hari ini dapat menambah khasanah dari ilmu pengetahuan yang kita miliki, dan tentunya jangan lupa tetap taat dan patuh kepada protokol kesehatan, karena itu adalah bagian daripada ikhtiar kita bersama. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf atas segala sikap dan ucapan yang mungkin keliru dalam proses pertemuan hari ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.